Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul autokorelasi melalui uji Darwin-Watson test. Di sini saya contohkan. Jadi materi ini menjelaskan tentang uji autokorelasi yang dilakukan dengan secara uji Darwin-Watson test. Tujuan modul ini agar mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep uji autokorelasi dan pengaplikasian uji autokorelasi pada program SPSS guna membantu mempermudah mahasiswa dalam tugas akhir. Pengertian uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam satu model regresi linear terdapat korelasi antara pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T-1 sebelumnya. Menurut Al-Ghazali, autokorelasi muncul akibat observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Untuk data time series autokorelasi sering terjadi, tapi untuk data sampel correlation jarang terjadi karena variabel pengganggu satu berbeda dengan yang lain. Cara mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan dua cara, yakni uji Darwin-Watson dan uji random test. Di sini saya akan menjelaskan uji Darwin-Watson. Uji Darwin-Watson ini kriterianya ada dua, menurut Ghazali dan Nahrawi. Kalau menurut Ghazali, hipotesis 0 itu tidak ada autokorelasi positif. Yang kedua, tidak ada autokorelasi positif. Yang ketiga, tidak ada autokorelasi negatif. Yang keempat, tidak ada autokorelasi negatif juga. Tidak ada. Yang kelima, tidak ada autokorelasi positif atau negatif. Sumber Al-Ghazali. Sedangkan menurut Nahrawi dan Usman, ini autokorelasi Darwin-Watson, angka Darwin-Watson di bawah min 2 berarti autokorelasi positif. Angka Darwin-Watson di antara min 2 dan plus 2 berarti tidak ada autokorelasi. Yang ketiga, angka Darwin-Watson di atas plus 2 berarti ada autokorelasi negatif. Dampak autokorelasi menurut Gujarati dalam bukunya mengatakan bahwa keberadaan autokorelasi pada metode kuadrat terkecil memiliki konsekuensi antara lain estimasi metode kuadrat terkecil masih linear dan tidak biasa. Namun estimator tersebut tidak lagi efisien atau memiliki variasi kecil. Oleh karena itu, interval estimasi maupun uji hipotesis yang didasarkan pada distribusi T maupun F tidak dapat digunakan untuk evaluasi hasil regresi. Ini langsung contoh soal ya. Ini contoh soalnya. Kita langsung praktek contoh soal. Kita masukkan variabel X1, X2 dan Y. Kita masukkan langkah yang pertama, yaitu kita masukkan datanya, yaitu analyze regression linear. Setelah itu input, kita buka input variabel independen dimasukkan X pada kolom independen dan variabel dependen Y pada kolom dependen. Kemudian klik statistik, langsung praktek aja. Kita masukkan data tadi ke sini, variabel X1, X2. Kita ke data view. Setelah itu kita analyze, kita regression terusan linear. Kita langsung praktek aja. Dependen kita taruh di variabel X,
variabel Y kita taruh dependen, independen kita taruh variabel X1 dan X2 kita taruh dependen. Kemudian kita statistik, kita uji Darwin-Watson, kemudian continue. Sudah, langsung kita oke. Setelah itu kita nanti ketemu ini model Sunmari ini, yaitu Darwin-Watson-nya 1,402 ya. Sudah ketemu, kita copy, kita masukkan sini ya. Sudah tadi oke, continue oke. Kita cawang hasil outputnya model S1 R nya ini 0,454, R square nya ketemu 0,206, R adjusted R square ketemu 0,113, standar error of the estimasi ketemu 2,316. Untuk uji Darwin-Watson-nya 1,408. Berdasarkan tabel model Sunmari, output hasil SPSS terlihat nilai Darwin-Watson atau D sebesar 1,408. Kemudian kita bandingkan dengan nilai tabel Darwin-Watson yang ada pada tabel dengan rumus K bagi N, di mana K adalah jumlah variabel independen. Pada kasus ini misalnya terdapat dua variabel, yaitu variabel X1 dan X2. Dan N-nya atau jumlah sampelnya pada kasus ini terdapat 20 sampel, maka K bagi 2 sama dengan 2 bagi 20. Pada tabel Darwin-Watson terlihat nilai DL sebesar, kita lihat K2, kita lihat ini kita lihat tabel Darwin-Watson-nya ketika K2 sampel 20, ini K2 nya 1,1004, yang DU nya ketemu 1,5367, kita samakan di sini. Kemudian kita banding, sudah ya, maka pada tabel Darwin-Watson terlihat nilai DL sebesar 1,1004 dan DU nya sebesar 1,5367, sehingga didapatkan nilai sebagai berikut. DL lebih besar dari Darwin-Watson, lebih besar dari DU. DL nya 1,1004 lebih besar dari D nya ketemu 1,408, lebih besar dari 1,5367. Menurut Nahrawi ini dan Usman, keterangan angka Darwin-Watson di antara -2 dan +2 berarti tidak ada kesimpulan. Menurut Imam Ghazali, hipotesis 0, tidak ada autokorelasi positif, keputusan tanpa kesimpulan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.